Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jemaat Mesbah Doa dimanapun Saudara dan Bapak Ibu berada. Hari ini mari bersama-sama kita mulai kembali ibadah Mesbah Doa kita dengan penuh ucapan syukur, dengan hati yang berlimpah dengan terima kasih kepada Tuhan. Sebab satu hal yang saya mau saksikan bahwa begitu banyak penyertaan dan kasih Tuhan yang kita alami. Amin saudara. Begitu banyak perkara-perkara yang tadinya kita nggak mungkin lakukan, tetapi waktu kita berseru dan minta tolong sama Tuhan, tiba-tiba Tuhan buka jalan. Mari bersama-sama kita satukan hati Bapak Ibu. Mari kita berdoa sambil punya keyakinan bahwa Tuhan Yesuslah kekuatan, bahwa Tuhan Yesuslah sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Yesus memegangku. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Bersama-sama katakan Yesus. Amin. Memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Sekali lagi katakan Yesus, kami tidak takut Tuhan. Tangan-Mu yang menuntun kami, Tangan-Mu yang menggendong kami. Dengan tangan kanan-Mu Engkau menuntun kami ke jalan yang benar, ke jalan yang berlimpah dengan susu dan madu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Kami percaya Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kanan-Mu. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Dengan iman yakin percaya katakan Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, amin, kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Mari kita sembah Dia. Memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Amin, amin, amin. Sumber kami bersyukur, sumber haleluya. Kami sembah, terima kasih Tuhan, terima kasih. Yesus, kami muliakan Engkau, kami tinggikan satu-satunya yang yes, ya terima kasih. Kami mau bersyukur, satu-satunya yang percaya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kau ajaib Tuhan, Kau mulia. Terima
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Baik, sungguh Engkau baik, kasih-Mu tak berkesudahan Tuhan. Kami sembah Kau. Oh, Terima kasih. rahmat-Mu selalu baru, Ya darah, terima berkat-Mu kasih selalu Tuhan. baru. Amin, amin. Sudah berkesudahan. Terima kasih. Dikisahkan ada seorang yang buta sejak lahir. Ada begitu banyak orang yang lalu lalang, tetapi tidak ada orang yang memperdulikan dia. Orang ini putus pengharapan. Orang ini sudah kehilangan akal, sudah kehilangan cara. Sebab bagaimanapun dia kepingin bisa melihat. Tetapi satu kali dia mendengar katanya ada Yesus mau lewat di jalan, dia duduk di situ. Saudaraku, orang yang tanpa pengharapan ini, orang yang tanpa harapan sama sekali dalam hidupnya. Tapi ketika dia mendengar nama Yesus, Alkitab berkata, dia berseru-seru. Dikatakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia berteriak sekali lagi, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudaraku, ketika itu Yesus sudah berjalan melewati orang itu yang buta. Tetapi pada saat itu juga Tuhan berpaling dan menghampiri orang buta itu dan berkata, apa yang ingin engkau aku lakukan kepadamu? Kemudian orang ini berkata, aku mau melihat Tuhan. Saudara, dalam pujian penyembahan kita, saya percaya Tuhan hadir dan dia menghampiri kita. Dan dia berkata, anakku, apa yang kepingin aku lakukan untukmu? Aku mau melihat Tuhan. Aku mau sembuh Tuhan. Aku mau dipulihkan Tuhan. Aku mau ditolong Tuhan. Saudaraku, dimanapun saudara berada, mari bersama-sama angkat tangan dan berkata, Tuhan, aku kepingin Engkau melakukan sesuatu dalam hidupku. Mari katakan dalam doamu saudara. Apa yang mau Tuhan lakukan dalam hidup saudara? Mari angkat tangan, katakan, Tuhan, aku mau disembuhkan. Aku mau dipulihkan keluargaku Tuhan. Aku mau melihat rencana-Mu dinyatakan dalam hidupku. Aku mau melihat masa depanku lebih baik ya Tuhan. Saudaraku, mari bersama-sama kita menyembah, angkat tangan. Mari katakan, terima kasih Tuhan, kami telah melihat semua yang baik dalam hidup kami Engkau kerjakan. Seperti Bartimeus Tuhan, dia berseru dan Engkau menjawab dan dia bisa melihat. Hari ini kami percaya, kami berseru, Engkau datang, Engkau menjamah kami dan kami melihat. Mata rohani kami dibukakan, kami dicelikan akan perkara-perkara yang indah. Terima kasih Tuhan. Walaupun tak dapat melihat semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau untuk langkah. Mari bersama-sama. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Sekali lagi, walau ku tak dapat melihat, amin, semua rencana-Mu Tuhan, semua rencana-Mu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap, apa pengharapan kami yang sempurna atas kenyataan hidup. Amin. Engkau Allah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Namun hatiku tetap, Amin, 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 memandang padamu. Kau
namun hatiku tetap memandang padamu. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau pengharapan kami yang sempurna. Kau jangkar hidup kami. Terima kasih. Ku aman bersamamu Tuhan. Ku aman bersamamu. Terima kasih. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu tak berubah, mujizat-Mu tetap ada. Walaupun kami seakan tidak ada harapan, di dalam Engkau ada pengharapan yang sejati, yang sempurna. Haleluya. Mari bersama-sama angkat hatimu, saudaraku. Berikan penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Panggil namanya Yesus. Panggil namanya Yesus, anak Daud. Kasihanilah kami. Oh, sumber kekuatan amin. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami. Kau Allah yang hidup, sumber pertolongan Kau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih. Kami sembah Kau Tuhan. Dengan apa kami balas Kami segala kasih-Mu? Terima Dengan kasih apa kami balas ya Bapa. segala kebaikan-Mu? Kami bersyukur Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tiba-tiba saya juga diingatkan sebuah peristiwa tentang bagaimana bangsa Israel terkepung oleh pasukan Mesir. Di depannya ada laut Teberau. Saudaraku, saya percaya begitu tidak ada jalan, tapi Tuhan bisa buka jalan buat kita semua. Amin. Ketika tidak ada kesempatan, Tuhan bisa buka kesempatan yang baru dalam hidup kita. Saudaraku, saya percaya bangsa Israel nggak pernah terfikir bahwa laut yang besar itu bisa terbelah menjadi dua. Mereka menengok ke belakang, ada begitu besar tentara Mesir dengan tombak terhunus yang siap membunuh dan menghanguskan. Tetapi Tuhan dengan dipimpin oleh Musa, ketika tongkat itu diangkat, maka laut terbelah menjadi dua. Saya percaya tongkat bicara tentang kuasa, tongkat bicara tentang otoritas. Setiap kita, jemaat Tuhan yang ada di Mesbah Doa ini, orang-orang yang telah diberi kuasa oleh Tuhan. Sebab itu mari bersama-sama kita mengangkat kuasa dan pernah katakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi akan terjadi dalam hidup kita. Sesuatu yang tidak mungkin pernah kita lakukan, tapi bersama dengan Tuhan kita mau perkatakan, Tuhan, aku orang-orang yang penuh dengan kuasa. Perkataanku telah diurapi menjadi perkataan yang bisa menciptakan. Doaku berkuasa untuk menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebab Engkau satu-satunya Tuhan yang bisa kami andalkan. Engkau satu-satunya Allah
yang bisa kami percayai. Saudaraku, mari angkat pujian ini. Katakan, haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan. Amin. Engkau sumber ya Tuhan. Sumber pengharapan. Amin. Sumber kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan. Amin, amin. Satu-satunya yang ku percaya, yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi, oh satu-satunya, sebab kami percaya Tuhan, tidak ada yang lain dalam hidup kami yang dapat melakukan sesuatu yang besar, yang ajaib, hanya Engkau Tuhan. Amin. Sumber pengharapan, sumber kedamaian. Ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati. Amin. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi saudaraku yang percaya, katakan lebih sungguh. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat penyertaan tuntunan Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara. Iya, masih dari Philadelphia, Amerika. Saya menyampaikan mesbah doa renungan ini. Ya, saya percaya saudara itu semuanya baik-baik dan sehat luar biasa semua. Ya, kita bersyukur kalau mesbah doa ini boleh terus menjadi berkat ya, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Kemarin juga saya diajak ya oleh Pak Petra, kita berkeliling saudara ke pabrik, dan saya terharu ya di sana ketika saya melihat bagaimana pekerja dari Indonesia itu mereka sedang bekerja. Lalu saya menemui ada satu orang wanita, dia sedang bekerja ya di pabrik. Dan ketika saya menyapa dia kaget, dia berkata, Ibu Debbie, saya nih lagi dengar mesbah doa Bu. Saudara bayangkan dia sambil bekerja dia mendengarkan mesbah doa pakai headset. Ya, dan itu saya melihat wow, Tuhan tuh dahsyat. Dia berkata, sepanjang saya bekerja saya mendengarkan firman khotbah-khotbah Ibu, saya mendengarkan mesbah doa, ini saya lagi mendengarkan. Jadi saudara ya, seringkali kita tidak bisa membayangkan cara kerja Tuhan. Saya berjumpa dengan banyak pendengar mesbah doa yang ada di Amerika sini. Mereka semua menyaksikan bagaimana iman mereka bertumbuh ketika mulai mendengarkan khotbah-khotbah dan terutama mesbah doa. Mereka setiap hari, bahkan para pekerja di pabrik, mereka mendengarkan firman Tuhan. Di tengah suara bising di pabrik itu, mereka pakai headset untuk mendengarkan khotbah. Saya percaya Tuhan melihat hati mereka yang rindu untuk bertumbuh, bahkan di tengah pekerjaan mereka mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya kita juga yang ada di Indonesia terus bertumbuh ya, kita saling mendukung ya. Saya rindu setiap kali nanti saya ke kota mana bisa berjumpa dengan pendengar mesbah doa, karena saya percaya ada begitu banyak jemaat mesbah doa yang tersebar di seluruh dunia. Saya juga minta maaf, ada banyak sekali WA yang masuk, Ibu tolong ke Los Angeles, Ibu ke Texas, Ibu ke LA, Ibu ke ini. Saya minta maaf saudara, yang kali ini saya datang hanya di Philadelphia, minggu depan saya khotbah di New York, minggu depannya lagi di Colorado, dan minggu
Oktober minggu pertama saya kembali ke Philadelphia, lalu saya kembali ke Indonesia. Jadi untuk kota-kota yang lain, negara yang lain, maaf saya belum bisa memenuhi undangan saudara karena banyak sekali yang WA. Saya jemaat Mesbah Doa, Ibu tolong terbang ke California ya, nanti saya bayar tiket, saya bayar hotel. Wow ya, begitu luar biasa bagaimana respon saudara ya, pengen dan rindu untuk berjumpa dengan saya, tetapi waktunya begitu terbatas. Saya percaya akan ada kunjungan-kunjungan yang selanjutnya dan kita bisa berjumpa ya, puji Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian. Ini juga kesaksian dari seorang yang ada di Amerika, saudara ya. Dia WA kepada saya, Shalom. Ya, Ibu Debbie, saya mau bersaksi Bu, bagaimana Tuhan Yesus itu memulihkan rumah tangga saya. Bahkan keuangan rumah tangga kami dan kesehatan bagi suami saya yang pernah terkena kanker usus 2 kali pada tahun 2007 dan 2012 ya. Ibu ini juga dulu pernah mengirim kesaksian ya dari Amerika juga ya, dan puji Tuhan nanti minggu depan saya akan berjumpa dengan Ibu Agatha ya. Saya menemukan channel Ibu dan khotbah Ibu yang berjudul Dosa yang Tidak Terampuni itu 1 tahun yang lalu Bu. Saya benar-benar mendengarkan khotbah tersebut. Pada waktu itu saya sedang bekerja di pagi buta sekitar jam 3 pagi ya, early birds di New Jersey, Amerika ya. Di New Jersey ini ya. Saya tersentak ya ketika mendengar khotbah Ibu yang berjudul Dosa yang Tidak Terampuni. Itu saya begitu tersentak dan saya kena di hati saya pada waktu itu. Ada suara Tuhan yang mengatakan kalau saya istri yang baik, tapi bukan jaminan saya diselamatkan. Kebaikan saja tidak cukup bila saya tidak mengerti firman Tuhan. Dan dari situlah Bu, saya akhirnya bertobat. Saya dijamah Roh Kudus dan seperti haus akan kebenaran. Saya mulai mendengarkan khotbah-khotbah Ibu Debbie yang terdahulu. Saya cari semua, saya mendengarkan. Lalu akhirnya saya mengontak Ibu Debbie dan saya mulai merubah diri saya. Saya mulai mencari Tuhan Bu, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Saya mulai membenahi ya rumah tangga, marriage relationship saya, ya hubungan dalam pernikahan kami, saya dengan suami. Saya mulai membenahi. Saya tidak lagi mengeluh menjadi istri. Ya, saya berusaha menjadi penolong bagi suami saya. Walaupun saya harus bekerja double jobs di Amerika ya untuk mendukung kebutuhan rumah tangga kami ya karena suaminya sakit. Namun saya beruntung mempunyai suami saya yang sangat memaafkan saya walaupun saya telah menyakiti suami saya dengan melakukan dosa di dalam rumah tangga. Ya, bahkan saya juga pernah melakukan kesalahan dengan sahabat suami saya. Pada waktu suami saya sakit, dialah yang menjadi penolong bagi saya. Saya bersyukur ditegur dengan khotbah-khotbah Ibu sehingga saya berbalik meninggalkan semua dosa dan kesalahan saya. Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup rumah tangga kami, memulihkan keuangan rumah tangga kami walau di pandemi. Ya, saya malah dikasih 3 pekerjaan sekaligus sehingga bisa membantu sesama juga Bu. Saya ikut Mesbah Doa dan juga Mesbah Syukur. Saya juga share kepada orang tua, kakak, adik dan keponakan-keponakan saya agar mereka juga mengerti firman Tuhan. Hampir 1 tahun ini saya tidak pernah absen 1 hari pun untuk mengikuti Mesbah Doa dan Mesbah Syukur serta Sunday online. Wow, puji Tuhan. Dan satu lagi Bu yang Tuhan selamatkan, suami saya akhirnya bebas dari sakit kanker ya, dan saat ini setelah dia berjuang selama 12 tahun sekarang dia dinyatakan sembuh dari kanker. Wow, Tuhan tuh dahsyat saudara ya. Terima kasih Ibu Debbie atas pelayanan Ibu dan tim. Bahkan sekarang sahabat suami saya juga sudah dijamah Roh Kudus dan saat ini mengerti akan firman Tuhan. Dan karena suka share dan translate semua khotbah-khotbah Ibu, juga preacher lainnya di Amerika. Semoga kesaksian saya yang panjang ini bisa menjadi pencerahan kita semua bahwa tujuan akhir dari hidup ini adalah hanya untuk melayani dan memuliakan Tuhan saja.
Amin, amin. Maranatha ya dari Agatha ya di New Jersey, Amerika. Luar biasa saudara, ya kesaksian yang sangat dahsyat di mana terjadi pemulihan dalam sebuah rumah tangga. Tadinya dia menjadi istri yang terus menuntut suami, ya mengeluh ya, tetapi ketika dia bertobat, awalnya berjumpa dengan khotbah saya yang judulnya dosa yang tidak terampuni. Ya, dan akhirnya dari situ dia terus mendengarkan semua kesaksian-kesaksian, bahkan khotbah-khotbah, dan setia ikut mesbah doa. Lalu dia mulai membenahi rumah tangga, memperbaiki hubungan yang rusak dengan suami, bahkan meninggalkan semua dosa, ya, dan Tuhan mengampuni dan memulihkan. Saya begitu bersyukur mendengar ada begitu banyak orang yang bertobat saudara, karena saya percaya kesuksesan pelayanan dari seorang hamba Tuhan itu bukan waktu kita punya gereja jemaat besar, bukan. Ya, tetapi ketika firman yang disampaikan dan Roh Kudus mengurapi dan firman itu membawa orang bertobat kembali kepada Tuhan, itulah kesuksesan yang hakiki. Ketika orang berbalik mendengarkan firman, ya, dan meninggalkan segala kejahatannya dan kembali kepada Tuhan, itulah yang menjadi goal dari setiap pelayanan. Dan saya bersyukur mendengarkan ada begitu banyak kesaksian orang yang diubahkan, bertobat, bahkan kembali ke jalan yang benar. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, dan puji Tuhan, ya, biarlah saudara yang ada di Indonesia terus mendukung pelayanan saya selama saya ada di sini, dan biarlah Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan. Iya, baik, terima kasih Ibu Agatha, ya, luar biasa dari New Jersey, dan kita akan berjumpa ya Ibu, ya, dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh bertemu, ya, dengan jiwa-jiwa yang terus, ya, diselamatkan dan dimenangkan oleh Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan karena saya sedang berada di Amerika dan semua peralatan kami begitu terbatas. Saudara, saya tidak akan menayangkan ayat, ya, tapi saudara boleh ambil Alkitab sendiri untuk mengikuti pembacaan firman Tuhan malam ini. Silakan ambil Alkitab, ya. Jadi tidak ada lagi yang protes, Bu, kok tidak ada ayat, Ibu, kok gini, ya. Yuk kita baca sama-sama. Kita akan melanjutkan, kemarin sudah di Daniel pasal yang ke-11, ya, kemarin kita sudah sampai di ayat yang ke-38. Ya, sekarang kita akan masuk di ayat 39, kita akan selesaikan pasal yang ke-11 ini saudara. Ya, Daniel 11 ayat 39 sekarang. Dan ia akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing itu. Siapa yang mengakui dewa ini akan dilimpahi kehormatan. Ia akan membuat mereka menjadi berkuasa atas banyak orang, dan kepada mereka akan dibagikannya tanah sebagai upah saudara. Ya, kemarin kita sudah melihat dewa-dewa benteng-benteng itu yang dianggap oleh beberapa orang sebagai Jupiter dan Zeus, dewa penyembahan, ya, mereka. Ya, dan kesimpulannya bahwa raja ini akan memerangi dewanya melebihi semua pendahulunya, dan ia akan berperang dan merasa tersanjung oleh kengerian yang ditimbulkan oleh perang itu saudara. Ya, dan ayat 39 dikatakan, dan ia juga akan bertindak terhadap benteng-benteng yang diperkuat dengan pertolongan dewa asing. Ya, dia akan dengan dewa asing saudara. Ayat 40, tetapi pada akhir zaman raja negeri selatan akan berperang dengan dia, dan raja negeri utara itu akan menyerbu dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal, dan ia akan memasuki negeri-negeri dan mengenanginya dan meliputi semuanya seperti air bah. Ya, kita lihat di sini saudara, ayat 40 ini antikris nanti pada akhir zaman itu akan menjadi pusat perhatian mulai dari sini sampai akhir kitab Daniel, nanti kita akan lihat. Ini juga berbicara tentang nubuatan akhir zaman. Ya, selain pada waktu itu juga digenapi, tapi ini juga berbicara tentang sesuatu yang jauh sampai pada akhir zaman. Ayat 41, juga tanah permai akan dimasukinya dan banyak orang akan jatuh, tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, tanah Moab, dan bagian yang penting dari Bani Amon. Ya, ayat 42, ia akan menjangkau negeri-negeri dan negeri Mesir tidak akan terluput. Ayat 43, ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga dari negeri Mesir, dan orang Libya serta orang Ethiopia akan mengikuti dia. Tetapi kabar-kabar dari sebelah, ya, ayat 44,
Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. 45, ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung permai yang kudus itu. Tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya dan tidak ada seorang pun yang menolongnya. Saudara, ya, jadi gunung permai yang kudus adalah bicara tentang Bukit Sion atau kota Yerusalem, ya. Ya, dan kita melihat ya bahwa penggenapan firman Tuhan ya terus terjadi. Tetapi biarlah kita mau terus setia dan terus taat mencari kebenaran. Bagian kita hari-hari ini adalah terus setia memperbaiki hidup, memperbaiki diri, mencari perkenanan Tuhan. Ya, sekarang kita masuk di Daniel pasal 12, judul perikopnya tentang akhir zaman ya. Ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada dari suatu waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Ya saudara, ya penderitaan besar sedang menanti umat Allah di sepanjang tahun-tahun ke depan. Bahkan kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita melihat hari-hari ini saja, ya ada begitu banyak ya yang terjadi saudara. Kita melihat ada begitu banyak kesesakan hari-hari ini. Bahkan kita nggak pernah tahu ini sampai kapan. Ya, bahkan apakah ini akan semakin baik atau semakin buruk, nggak ada seorang pun yang tahu ke depan itu seperti apa. Bagian kita berjaga-jaga, sebab penderitaan besar itu sedang menanti umat Allah di depan saudara. Sepanjang tahun-tahun ke depan, ya cara menggambarkan masa depan ini juga dipakai oleh Yeremia. Dalam Yeremia 30 ayat 7 ada, dan Tuhan Yesus juga memakai itu dalam Matius 24 ayat 21. Tentang penderitaan besar di akhir zaman. Ya, akan tetapi penderitaan besar itu akan diredakan oleh janji dan pengharapan yang luar biasa bagi orang-orang yang percaya dan terus ya berpegang sejati kepada Tuhan. Saudara, kita melihat di sini ya bahwa ya kita akan mendapatkan ya peneguhan demi peneguhan. Bagian kita akhir zaman ini, kita mau ngapain nih Bu? Udah mau kiamat, ada yang bilang, udah mau gini, udah mau antikris. Tidak usah galau seperti yang pernah saya sampaikan juga di ibadah minggu. Ya, bagaimana respon kita menanti akhir zaman? Ya, kejar saja perkenanan Tuhan. Ya, kejar saja pertobatan saudara, karena semua pasti akan terjadi, tetapi orang yang berserah pada Tuhan akan tetap hidup. Yang paling penting di sini dikatakan apa? Ya, tetapi ada waktu, dikatakan pada waktu itu bangsamu akan terluput. Yakni siapa? Barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Mari kita kalau mau terluput di akhir zaman ini dari penderitaan besar, dari segala macam yang sudah tertulis ini, kita ikuti Alkitab bilang orang-orang yang namanya tertulis ya di dalam kitab, ya mereka akan terluput. Bagaimana caranya supaya nama kita ini terdaftar di dalam kitab ya kerajaan Allah, kitab kehidupan? Ya mari kita berusaha bertobat kayak kesaksian tadi Ibu Agatha, menjadi istri yang baik, tidak lagi bersungut-sungut, tidak menuntut suami, menjalani suaminya akhirnya sembuh dari kanker. Kita melihat bagaimana Tuhan bekerja saudara, asal kita mau bertobat ya. Ayat yang kedua di sana dikatakan, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam tanah, di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Pada akhir zaman nanti orang-orang yang mati semua akan dibangkitkan. Yang pertama adalah orang-orang yang hidupnya berkenan dibangkitkan untuk hidup ya dengan Tuhan dalam kekekalan. Tetapi orang yang mati dalam kefasikan akan dibangkitkan juga untuk menerima kehinaan dan kengerian di dalam api yang menyala-nyala. Jadi sampai sekarang ini belum ada yang dia dihakimi, orang mati itu semua masih tidur.
Ketika akhir zaman nanti akan dibangkitkan, semua akan dibangkitkan. Yang terdahulu dibangkitkan orang yang takut Tuhan, hidup berkenan, dibangkitkan untuk menerima mahkota kehidupan, hidup yang kekal. Tetapi orang yang mati di dalam kefasikan, mereka akan dihakimi. Ya, mereka akan dihakimi, mereka akan dihakimi sesuai dengan perbuatan mereka, dan mereka akan menerima kengerian dan kehinaan. Ya, makanya saudara, sebenarnya salah ya kalau ada orang meninggal kita ngomong sudah bersama di rumah Bapa, itu sebenarnya salah. Ya, sekarang ini belum ada orang di rumah Bapa. Ya, belum ada orang yang di sorga. Ya, makanya kalau ada yang orang meninggal enggak usah mendahului Tuhan, ya sudah senang di rumah Bapa. Belum tentu orang mati itu di rumah Bapa, belum tentu. Semua akan dilihat dari kisah hidupnya. Belum tentu pendeta mati masuk surga, itu juga belum tentu. Kalau kita hidup dalam kepahitan, pendeta penuh kepahitan, iri hati, amarah, ya masuk neraka saudara. Ya, walaupun kita berkata kita hamba Tuhan, makanya hari ini bereskan hidup kita. Mau jemaat, mau pendeta, mau siapapun, ketika akhir zaman nanti semua akan diadili. Makanya sebelum terlambat, ayo bertobat. Ya, bertobat. Yang mau untuk namanya tercatat dalam kitab kehidupan, lepaskan pengampunan. Jangan benci sama orang, sama suami, sama istri, sama anak. Hidup dalam perdamaian. Jangan hidup dalam kenajisan. Yang masih berselingkuh, tinggalkan perselingkuhan, kenajisan, segala dosa yang dapat membuat hidup kita tercemar. Ingat ya, saya percaya mesbah doa ini ada karena Tuhan mau mempersiapkan umatnya menuju akhir zaman. Saya sangat percaya itu, dan saya mendengar banyak sekali kesaksian orang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Seperti kesaksian tadi ya, berubah, dipersiapkan. Saya percaya ibu tadi yang bersaksi namanya tercatat di dalam kitab. Kenapa? Karena dia mau bertobat. Bagaimana syarat supaya kita mau tercatat dalam kitab dan terluput di hari malapetaka penderitaan besar? Ya, cuma satu kuncinya, bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan amarah, tinggalkan sungut-sungut, tinggalkan kepahitan, tinggalkan kebencian. Mari kita berespon dengan benar supaya nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Baik saudara, kita akan lanjutkan besok. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih, hamba berdoa semua mereka yang setia ikut mesbah doa hari-hari ini. Berkati dalam rumah tangga, suami istri menjadi suami istri yang takut Tuhan, anak-anak menjadi takut Tuhan. Kami semua mau bertobat kembali kepada firman Tuhan. Kami buang segala amarah, kepahitan, dendam. Kami buang segala kenajisan apapun yang menghalangi kami untuk nama kami tercatat di kitab kehidupan. Kami buang itu. Kami terus berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni. Kalau karena kuasa gelap, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Kalau memang ini karena kehendak Tuhan, memang menguji iman kami, biarlah kami memiliki ketaatan penuh di dalam Engkau. Jamah setiap mereka yang sakit, Tuhan beri pemulihan, terutama kesembuhan secara jiwa, agar kami tidak bersungut-sungut, tidak kecewa, tidak marah. Tuhan, Engkau berkati Bapa semua anak-anak-Mu dimanapun berada, mereka yang sedang ada dalam pergumulan yang berat, terlilit hutang piutang, yang sedang ada di dalam pemulihan rumah tangga, bahkan persoalan apapun yang terikat dengan narkoba, minuman keras, rokok, alkohol, judi online, yang terikat dengan game online, yang terikat dengan kepahitan, amarah, kekecewaan, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, ya, obat tidur, kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Berikan pemulihan. Engkau juga terus memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Maruf Amin dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan memberkati. Tuhan juga terus memberkati ya tanah ini di mana hamba-Mu berada. Ya, kami memberkati Amerika Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Engkau menyertai mulai dari presidennya sampai seluruh ya rakyatnya Bapak. Engkau juga terus memberkati. Bahkan Tuhan terus memberkati juga di masa pandemi ini semua yang ada, para tim medis kesehatan. Tuhan tolong biarlah mereka juga semua boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan meluputkan. Kami percaya Bapa, Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk ada di akhir zaman supaya iman kami terus tumbuh, kami hidup dalam kekudusan, mengejar perkenanan Tuhan. Biarlah
Engkau dapati kami kudus, segala kepahitan kami buang, semua dosa yang menghalangi kami buang. Terima kasih Bapa, Engkau terus memberkati 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan terus memberkati, menjamah, melawat. Kami percaya malam ini yang sakit sudah disembuhkan, yang beban berat Engkau sudah berikan pemulihan. Kami mau hidup dalam pertobatan. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam buat yang ada di Indonesia dan selamat pagi buat yang ada di Amerika. Shalom dan God bless you.